Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedudukan fatwa ini sangat unik ya. Meskipun tidak masuk dalam tata perundang-undangan di Indonesia, namun fatwa ini memiliki peran yang strategis. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana diskusi kita tentang kepatuhan terhadap fatwa, ini akan dijelaskan nanti oleh pemakalah Saudara Johan. Untuk itu saya persilahkan. Yang pertama, mekanisme pembuatan fatwa DSN MUI. Prosedur penetapan fatwa DSN dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN dengan disertai oleh Bank Indonesia dan atau lembaga lainnya, serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, undang-undang terkait pengawasan fatwa DSN MUI. Pada pasal 24, 25, 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan kegiatan usaha bank umum syariah, bank dengan unit usaha syariah dan BPR syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI dan telah dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Terakhir, Undang-Undang penerbitan produk atau aktivitas baru perbankan syariah. Undang-undangnya pada peraturan OJK nomor 24/BOJK poin 3 2015 tentang produk aktivitas bank syariah dan unit usaha. Secara garis besar dalam peraturan ini disebutkan bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan produk atau aktivitas baru perbankan syariah. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, Bapak mohon izin, Mas Johan mohon izin ya. Silakan. Ya, dari hasil searching saya sih untuk fatwa yang mendukung dari transaksi peer-to-peer atau fintech itu ada fatwa DSN MUI nomor 117/DSN /MUI/2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk fatwa tersebut dia mengakomodir 6 model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut, yakni pembiayaan anjak piutang, terus pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga yang tadi disebutkan itu kayak purchase order, terus pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online. Seperti itu, mungkin nanti bisa dilihat dari ininya ya, nomor DSN-nya, fatwa DSN-nya untuk lebih jelasnya. Cuman dari yang saya cari sih, sebenarnya dari DSN sendiri udah ada gitu fatwanya. Ya, jadi untuk mendeteksi bahwa aktivitas bisnis syariah ataupun produk syariah itu sudah ada fatwa atau tidaknya, itu harus Anda itu memiliki aplikasi yang namanya Syariah Center ya. Nanti selesai ini Anda bisa download ya di Play Store ya. Nah, yang paling banyak itu yang dihasilkan itu adalah produk perbankan syariah kayak murabahah, mudorobah, musyarakah, baik bisa manajil, baik istisna ya. Itu produk perbankan syariah. Nah, sisanya yang 20% itu terbagi untuk produk-produk lembaga keuangan non perbankan. Bisa kayak pasar modal syariah ada 4 fatwa. Kemudian pegadaian syariah itu ada 3 fatwa. Kemudian asuransi syariah itu ada 6 fatwa. Kenapa kok yang paling banyak diproduksi itu fatwa terkait perbankan syariah? Karena ya kita tahulah induk semangnya kan BI ya. BI gitu. BI itu kan gudang duit, gampang gitu loh. Fasilitasnya mewah gitu loh. Jadi semangat kalau di servisnya menarik kan bekerjanya juga produktif gitu ya. Nah, yang lain-lain ini kan enggak gitu. Sebetulnya sekarang ini kan bukan hanya lembaga keuangan syariah saja yang sudah berkembang ya. Muncullah yang namanya seperti pariwisata syariah ya.
ini semua yang terkait dengan produk syariah itu harus melalui fatwa DSN MUI. Nah, untuk mendapatkan fatwa DSN MUI itu sebetulnya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa diusulkan oleh lembaga yang membutuhkan fatwa tersebut, ataupun bisa dengan cara langsung ya diinisiasi oleh DSN MUI itu sendiri. Misal kayak produk rohen untuk Pegadaian ya, itu tidak ada lembaga pengusulnya. Jadi karena memang itu sudah dipandang perlu ya oleh DSN MUI ya, karena lembaga di satu sisi lembaga Pegadaian Syariahnya sudah lebih dulu lahir, sudah ada lebih dulu. Maksudnya PT Pegadaian Persero atau dulu namanya belum PT ya, tapi Perum Pegadaian sudah ada ya sejak zaman kolonial dulu, tetapi belum ada fatwa satupun terkait dengan Pegadaian Syariah. Maka DSN MUI punya inisiasi sendiri untuk mengeluarkan fatwa terkait gadai tersebut yang namanya rohen ya, namanya fatwa tentang rohen. Nah, itu tidak ada lembaga pengusulnya. Sedangkan yang cara kedua itu diusulkan ya. Contoh lah kayak fatwa akad murabahah itu diusulkan oleh Bank Syariah Mandiri ya. Termasuk juga fatwa terkait dengan rohan tasjili ya, itu juga diusulkan oleh beberapa bank syariah. Di situ ada BSM, ada Bank Muamalah ya, itu lembaga yang mengusulkan fatwa terkait dengan produk syariah. Jadi itu ya, pertama yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa setiap lembaga keuangan syariah atau lembaga non keuangan syariah ya yang meluncurkan produk syariah itu harus melalui proses penetapan fatwa oleh DSN MUI ya.